Maka wallahu a'lam, di sini Sa'id ibnu Bashir yang di sanad disebutkan Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Sa'id. Nah, di sini Sa'id ibnu Bashir, maka dia saduq. Adapun Muhammad ibnu Ja'far gundar dan dia rawi yang thiqah. Dan begitupun Mansur ibnu Zadan yang ada di sanad ini, maka Mansur ibnu Zadan imam di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad, syekhun thiqah. Berkata Ahmad ibnu Shu'aib an-Nasai, thiqatun. Dan berkata Ad-Darqutni, minas thiqat al-hufad. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun sabtun. Dan berkata Ya'qub ibnu Sufyan, thiqatun thiqah. Maka lihat sekarang ucapan para ulama yang mu'tadil seperti Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun sabtun. Dan Darqutni mengatakan as-thiqat al-hufad. Maka ini menunjukkan bahwa orang ini dalam keadaan derajatnya tinggi. Lalu mana ucapan mutasyaddidin Abu Hatim? Apa yang dia katakan? Thiqah. Dan apa yang dikatakan oleh An-Nasai? Thiqah. Apa yang dikatakan Yahya ibnu Ma'in? Thiqah. Maka di sini semua mutasyaddidin menyebutkan dia thiqah, menunjukkan bahwa orang ini memang di atas derajat thiqah. Para mutasyaddidin saja memuji dia. Adapun para mu'tadilin menyebutkan thiqatun sabtun. Maka sanad ini wallahu a'lam sanad yang hasan dikarenakan Sa'id ibnu Bashir tadi. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri? Laqad khalaqnal insana fi kabad ay fi syiddatin. Maka manusia telah diciptakan fi hal syiddah. Wa kadzalika qad jaa'a an Qatadah bisanad alladhi ma'ruf min tariq Bishr an Yazid an Sa'id an Qatadah. Dan telah kita ulang-ulang sanad ini, sanad yang sahih. Berkata Qatadah, laqad khalaqnal insana fi kabad hina khuliqa fi masyaqqah la yulqa ibnu adam illa makabidi amri dunya wal akhirah. Maka dari mulai Bani Adam diciptakan dalam keadaan masyaqqah, hidup di perut ibunya, kemudian keluar, mulailah masyaqqah. Dia menangis dalam keadaan dizalimi oleh syaitan, seperti di dalam hadis, ditaan oleh syaitan, menangis. Kemudian setelah itu butuh kepada air minum dari ibunya. Maka jika tidak mendapatkan air minum dari ibunya, ASI, mungkin akan bermasalah. Minum susu kaleng ataupun minum susu bubuk, kurang menjaga kesehatannya, kehidupannya akan rentan, mudah terserang penyakit dan lemah, karena ASI sangat baik untuk bayi. Maka seperti ini keadaan Bani Adam, mulai dari pertama dilahirkan sampai hidup di muka bumi sampai mati dalam keadaan makabid, kesusah payahan dari perkara-perkara dunianya. Dan begitu pun dari Qatadah datang dari jalan yang lain, dari jalan Yunus ibni Abdul A'la, hadatsana Ibnu Tsaur, Muhammad ibnu Tsaur As-Sun'ani, dari Ma'mar, dari Qatadah. Maka sama maknanya, qala Qatadah yukabidu amri dunya wal akhirah, bahwa kehidupan Bani Adam sangat susah untuk urusan dunianya dan akhiratnya. Apa maknanya? Urusan dunianya bagaimana dia mencari makan, memberikan anak istrinya makanan, ini dari urusan dunia. Wa urusan al-akhirah, capek apa tidak kita ibadah? Capek karena memang kita ditugaskan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka
Kehidupan di dunia dia untuk dunia, untuk mencari ma'isyah berat. Dan kehidupan dia untuk mencapaikan surga al-akhirah ta'ab bil ibadah. Bangun setelah adzan awal, kemudian salat malam dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Kemudian setelah itu salat fajar berjamaah dalam keadaan dingin, dalam keadaan gelap. Kemudian setelah salat ada pelajaran, maka dalam keadaan ngantuk harus ikut pelajaran. Kemudian setelah itu berbagai ibadah yang dia lakukan, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Maka semua manusia dalam keadaan fi kabad, baik dalam permasalahan mencari ma'isyah duniawiyah ataupun beribadah kepada Allah. Maka inilah hakikat penciptaan kita di dunia. Maka dunia tempat ibadah seperti ayat tadi, illa liya'budun, dan juga tempat ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kehidupan dunia ini liyabluwakum, ibtila. Dunia ini tempat diuji, bukan tempat leha-leha agar masuk surga maka meninggalkan ibadah, tidak. Justru capek melaksanakan ibadah untuk mendapatkan surga. Maka ini tafsir dari Qatadah, yukabidu amri dunya, yukabidu amru dunya wal akhirah. Maka manusia diciptakan fi kabad, dalam keadaan susah payah, susah untuk ma'isyahnya di dunia, dan susah untuk agar dia kembali membawa bekal-bekal zadil ma'ad, bekal-bekal untuk hari akhirat, ibadah yang susah. Maka ini yang dirojehkan juga oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menyebutkan wa aulal aqwal fi dzalika bisawab qaul man qala makna dzalika annahu khuliqa yukabidul amr wa yu'alijuha fa fi qawlihi fi kabadin bi makna syiddah. Maka ini ucapan Imam At-Tabari, dia menukilkan di dalam kitab tafsirnya beberapa tafsir yang lain, namun ini yang sahih dari segi sanad, dan ini yang juga mendekati kepada makna yang benar. Wa inna ma qulna dzalika aula bisawab. Kenapa kami menyebutkan makna fi kabad adalah fi masyaqqah, fi syiddah? Li'anna dzalika huwal ma'ruf fi kalamil arab min ma'anil kabad. Maka kembali juga kepada lughah Arabiyah. Maka perlu difahami, kita mentafsir di sini, pertama, Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah. Maka tafsir-tafsir maknanya tidak ditafsirkan makna Indonesia, tidak ditafsirkan makna orang Cina, tidak ditafsirkan makna orang Inggris. Maka makna fi kabad irji ila qamus lughah Arabiyah. Dari segi asal kembali kepada lisanul Arab. Kenapa? Karena Al-Quran unzila bilisanin arabiyyin mubin. Seperti di Al-Quran disebutkan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang fushah. Dan juga di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran dalam keadaan bahasa Arab. Idan ma'ani fi Al-Quran jangan diterjemahkan ke mencari makna. Ma makna kabad? Kabad fi lughah Indonesia kada wa kada. Kabad fi lughah Injilizi kada wa kada. Hada la yasluh. Walakin kabad tarji ila makna lughatil Arabiyyah. Kembali kepada makna lughah Arabi. Ma makna al-kabad? Bi makna kada. Indal Arab bi makna kada. Hada awalan. Fi tafsir nahnu narji ila lughatil Arabiyyah. Wa amru tsani narji ila aqwalis salaf fahum a'lamu bima'aniha, karena mereka hidup di zaman Nabi dan Nabi menjelaskan kepada mereka maknanya. Idan lama qala Qatadah bimakna fi syiddah
wa qala Ibnu Abbas kadalik fi syiddah, wa qala Al-Hasan Al-Basri kadalik fi syiddah. Idan hada huwa makna as-salaf ma'hud min as-sahabah atau kadalika mungkin minan nabi hum yasma'un minan nabi. Maka hakada ilmu tafsir. At-tafsir as-sahih yarji'una ilal arab wa ila as-salafis salih. Fa'ala hada ma makna al-kabad fi lughatil arabiyyah al-kabad bimakna masyaqqah au syiddah. Wa hunaka dalil min mada min asy-syi'r. Idan dalil lugawi yarji ila asy-syi'r. Kama qala Labid ibn Rabi'ah, aini hala bakaiti arbada id kumna wa qama al-khusumi fi kabadi, ay fi masyaqqatin. Idkumna wa qamal khusumi fi kabadi, ay fi masyaqqah. Idan al-kabad bimakna masyaqqah wa makna syiddah min haitsu lughatil arabiyyah. Walhamdulillah qad ma'ana tafsir as-sahih min Ibni Abbas wa kadalika min Al-Hasan Al-Basri wa kadalika an Qatadah. Fa makna al-ayah laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna dari ayat telah diciptakan manusia, telah kami menciptakan manusia dalam keadaan kehidupan mereka kesusahan, baik di dunia ataupun untuk tujuan akhiratnya. Maka ini yang bisa kita berikan dari ayat yang keempat ini. Maka telah kita selesaikan dari 4 cabang ilmu. Dari ilmu tahsinul Quran, kemudian ilmu qiraah asyarah. Ada terjadi 3 khilaf. Laqad khalaqnal insana, maka qiraah Wars dengan an-naql laqad khalaqnal insana, dan qiraah jumhur dengan tahqiqil hamzah laqad khalaqnal insana, dan qiraah yang ketiga dari hamzah az-zayyat dengan as-saqt laqad khalaqnal insana, dengan diputus. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.